Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Cahya Nugroho dengan NIM 400305256200 dari Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dan penerapan water passing dalam proyek konstruksi. Jadi pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu ada 4 bagian. Bagian pertama ada penjelasan konsep water passing. Selanjutnya ada pengenalan peralatan water passing. Yang ketiga ada prosedur pengukuran di lapangan. Dan yang terakhir contoh perhitungan dan profil tanah. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama yaitu penjelasan konsep water passing. Pengertian water passing. Jadi, water passing atau leveling sendiri adalah suatu metode operasional untuk menentukan beda tinggi atau elevasi antara dua titik atau lebih di permukaan bumi. Pengukuran water passing ini biasanya dilakukan dengan menggunakan garis mendatar atau horizontal line of sight yang dihasilkan oleh alat ukur penyipat datar, yaitu water pass atau automatic level sebagai bidang referensi. Elevasi sendiri merupakan jarak vertikal suatu titik di atas atau di bawah bidang referensi tertentu yang biasanya menggunakan acuan mean sea level atau ketinggian di atas permukaan laut. Selanjutnya ada tujuan pengukuran beda tinggi. Tujuannya sendiri ada berbagai macam tergantung dengan kebutuhan di lapangan. Contohnya ada sistem drainase. Pada sistem drainase, pengukuran beda tinggi digunakan untuk memastikan kemiringan saluran pembuangan air agar air dapat mengalir secara gravitasi tanpa hambatan. Selanjutnya ada pekerjaan tanah. Pada pekerjaan tanah, beda tinggi digunakan untuk menghitung volume galian dan timbunan untuk meratakan permukaan tanah sebelum proses konstruksi jalan ataupun bangunan. Selanjutnya ada elevasi konstruksi. Jadi ada 3 prinsip dasar yang digunakan dalam pengukuran water passing, yaitu yang pertama, garis pandang instrumen disetel sejajar dengan garis nivå atau garis horizontal. Yang kedua, rambu ukur diletakkan vertikal di atas titik yang akan diukur. Biasanya rambu ukur diletakkan di belakang alat dan di depan alat, yang masing-masing berjarak maksimal biasanya 50 meter. Yang ketiga ada selisih pembacaan rambu pada titik yang berbeda menghasilkan nilai beda tinggi atau sigma H. Sebagai informasi tambahan, dalam pembacaan beda tinggi, tanah yang elevasinya lebih rendah pada bak ukur akan menghasilkan nilai yang lebih besar. Sebaliknya, tanah yang elevasinya lebih tinggi pada bak ukur akan menghasilkan angka yang lebih kecil. Selanjutnya masuk pada bagian 2 yaitu peralatan yang digunakan dalam water passing. Dalam water passing ini ada komponen utama dan komponen pembantu. Komponen utama sendiri yang pasti ada water pass atau automatic level, yaitu instrumen optik yang dilengkapi dengan kompensator untuk otomatis mengatur garis bidik menjadi horizontal sempurna. Yang kedua ada statif atau tripod, merupakan kaki 3 yang digunakan sebagai dudukan atau tempat peletakan alat. Yang ketiga ada rambu ukur atau miskar ukur berskala cm yang ditegakkan pada titik yang akan dibaca oleh alat water pass. Selanjutnya ada alat bantu pengukuran. Untuk alat bantu pengukuran sendiri ada 5. Yang pertama ada pita ukur atau meteran pita. Yang kedua ada patok kayu atau paku. Yang ketiga ada unting-unting atau plumb bob. Yang keempat ada buku ukur. Dan yang kelima ada payung. Meteran sendiri digunakan untuk mengukur jarak horizontal antara titik berdiri alat dengan posisi rambu ukur, yang umumnya memiliki jarak maksimal 50 meter. Yang kedua ada patok kayu atau paku. Patok kayu atau paku sendiri digunakan untuk menandai titik
yang nantinya akan diukur menggunakan bak ukur dan waterpass. Patok kayu sendiri hanya digunakan untuk penanda sementara agar titik yang telah ditentukan sebelumnya tidak hilang. Yang selanjutnya ada gunting-gunting atau plumboard. Gunting-gunting sendiri digunakan untuk memastikan alat tepat berada tegak lurus di atas titik referensi. Yang keempat ada buku ukur. Buku ukur berformat khusus digunakan untuk mencatat hasil pengukuran secara rapi. Dan yang terakhir ada payung. Payung sendiri digunakan untuk melindungi lensa waterpass agar tidak terpapar cahaya matahari secara langsung. Masuk pada bagian ketiga, yaitu prosedur pengukuran di lapangan. Persiapan dan pemasangan alat. Yang pertama, menentukan titik BM atau titik benchmark sebagai referensi awal yang nilainya sudah diketahui atau diasumsikan, misal plus minus 1000 meter. Yang kedua, pemasangan statif. Statif didirikan di antara dua titik bidik. Pastikan kaki statif kokoh dan bidang kepala statif relatif mendatar atau horizontal. Yang ketiga, pemasangan alat. Memasang instrumen waterpass di atas statif. Kencangkan skrup pengunci, atur skrup mendatar atau vote screw hingga gelembung NIVO tepat berada di tengah lingkaran. Setelah semua itu dilakukan, maka alat siap untuk digunakan. Selanjutnya ada proses pembacaan rambu. Setelah alat disiapkan, maka selanjutnya kita dapat melakukan pengukuran. Nah, proses pengukuran sendiri biasanya yang pertama kita menembak ke arah belakang atau ke titik sebelumnya, dan yang kedua kita menembak ke arah depan atau titik yang selanjutnya. Nah, di sini tertulis ada titik pembacaan belakang atau backside, yaitu bidikan pertama ke rambu ukur yang diletakkan pada titik yang elevasinya telah diketahui atau titik yang sebelumnya telah diukur. Dan ada titik pembacaan muka atau forest side, yaitu bidikan ke arah rambu ukur yang diletakkan pada titik yang akan dicari elevasinya. Nah, dalam pengukuran ini, agar meminimalisir kesalahan, maka pastikan orang yang memegang bak ukur tidak banyak bergerak dan posisinya tegak lurus menggunakan bantuan gunting-gunting atau bandul agar memastikan bak ukur tersebut lurus secara vertikal. Selanjutnya ada perhitungan beda tinggi. Beda tinggi sendiri dilambangkan dengan sigma H yang didapat dari selisih antara backside dikurangi dengan forestside. Elevasi titik baru didapatkan dengan menjumlahkan elevasi titik referensi dengan beda tinggi tersebut. Jika nilai Fs lebih besar daripada Bs, maka elevasi tanah akan menurun. Sebagai contoh, jika pada Bs atau titik sebelumnya didapatkan nilai elevasi 2 meter dan pada Fs elevasinya 3 meter, maka pada titik Fs elevasinya lebih tinggi 1 meter dibandingkan titik Bs. Yang selanjutnya ada bagian 4, yaitu contoh perhitungan dan profil tanah. Pertama, ini ada tabel contoh buku ukur profil memanjang. Jadi profil memanjang sendiri adalah pengukuran yang dilakukan lurus ke depan atau sejajar dengan sumbu as. Tabel berikut merupakan contoh pengukuran beda tinggi atau elevasi. Dan pada tabel tersebut berisikan yang pertama ada nama titik, yang kedua jarak antar titik, yang ketiga ada backside, yang keempat ada forestside, selanjutnya ada beda tinggi, dan yang terakhir elevasi. Nah, contohnya jika kita ingin mencari elevasi pada titik B1, maka kita harus mengetahui elevasi atau tinggi pada titik sebelumnya, yaitu BM1. Pada BM1 diketahui bahwa elevasinya sebesar 1000 meter dan backside-nya 1450. Nah, untuk mengetahui beda tingginya, kita dapat menggunakan rumus yaitu BS dikurangi dengan Fs.
yang mana 1450 dikurangi 1250 menghasilkan plus 0,200, yang mana untuk mencari elevasinya dapat menggunakan rumus elevasi BM1 ditambah dalam kurung BS BM1 dikurangi FS P1, yaitu 100.000 ditambah 1450 dikurangi 1250, sehingga elevasi P1 sebesar 100.200 meter. Selanjutnya ada visualisasi profil melintang. Profil melintang sendiri merupakan profil yang arahnya tegak lurus dari sumbu as, yang biasanya digunakan untuk mengetahui detail-detail di sekitar titik. Nah, data pada profil melintang sendiri digunakan untuk mengetahui bentuk penambang melintang permukaan tanah asli. Yang kedua, merencanakan kemiringan talut jalan. Yang ketiga, menghitung area luasan dan volume galian timbunan per stasiun atau STA. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.